Sebelumnya, nama budaya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi materinya masih seputar tentang sila, masih tentang sila. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sila berdasarkan motif atau tujuan, atau sila berdasarkan tujuan kita. Kita menjalankan sila pasti ada tujuannya. Nah, tujuan itu pasti masuk di dalam tiga ini. Tujuan kita salah satunya adalah tiga ini, itu pasti. Nah, yang pertama itu adalah panita sila, atau sila yang diperhatikan dengan tujuan pembebasan. Pembebasan di sini kalau dalam agama Buddha itu berarti kita mencapai nibbana. Terbebas artinya kita sudah mencapai nibbana. Nah, panita sila itu berarti kita menjalankan sila, tapi tujuan kita itu untuk supaya kita bisa mencapai nibbana atau pembebasan. Contohnya adalah ketika kita menolong orang lain itu dengan murni dari rasa cinta kasih kita, murni dari meta kita, bukan kita menolong orang lain itu karena embel-embel yang lain. Misalnya menolong orang lain supaya kita bisa dikenal sebagai penolong. Nah, itu bukan. Kalau panita itu murni dari rasa cinta kasih kita, terbebas dari loba, dosa, dan moha. Nah, itu panita sila. Terus yang kedua itu adalah majjhima sila, atau sila yang diperhatikan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat surgawi. Maksudnya surgawi itu adalah sila yang diperhatikan dengan tujuan supaya di kehidupan yang akan datang itu bisa terlahir di alam yang berbahagia. Misalnya kalian berdana, tapi dengan tujuan supaya di kehidupan yang akan datang itu kalian bisa terlahir sebagai orang kaya. Nah, itu berarti masuk majjhima sila. Berarti kalian menjalankan sila termasuk majjhima sila ini. Atau contoh lain, misalnya kalian sembahyang, puja bakti ke wihara, pergi ke wihara, tapi dengan tujuan supaya di kehidupan yang akan datang itu kalian bisa lahir di alam surga. Nah, itu berarti majjhima sila. Majjhima itu artinya menengah, jadi tujuannya itu biasa, menengah, itu setingkat lebih bawah dari panita. Kalau panita itu yang paling tinggi, kalau majjhima itu yang nomor kedua. Terus yang ketiga itu adalah hina sila. Hina sila yang diperhatikan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat duniawi. Jadi kita menjaga sila itu supaya kehidupan sekarang itu bisa langsung berbuah. Contohnya kita misalnya berdana, contohnya paling gampang berdana. Misalnya kita berdana, nah tapi tujuan kita berdana itu supaya kita bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita adalah orang yang dermawan. Nah, itu berarti hina sila. Kalau yang tadi, yang kedua kan supaya kehidupan selanjutnya terakhir sebagai orang kaya, itu majjhima. Kalau misalnya yang tadi supaya kita terlihat sebagai orang dermawan, berarti hina sila itu. Atau misalnya kita menolong orang lain, menolong teman, tapi tujuannya supaya kita dikatakan
sebagai penolong, atau dikatakan sebagai dewa penolong misalnya. Nah, itu berarti termasuk hina sila. Sebenarnya tiga-tiganya baik, antara panita, majjhima, hina itu semua baik, karena semuanya kan juga berbuat kebaikan, berbuat baik. Tapi apa baiknya apabila kita bisa tujuan yang pertama, atau kalau pertama ya, yang kedua itu. Kalian tinggal amati diri kalian masing-masing. Dari tiga ini, mana yang sering kalian rasakan, kalian jalani itu. Nah, ini adalah tiga sila berdasarkan motif atau tujuan. Terus yang selanjutnya itu, nah, sila berdasarkan cara mempraktikannya. Kita menjalankan sila itu pasti ada caranya, bukan mungkin gak ada caranya. Misalnya kita mengajarkan soal aja pasti ada caranya. Nah, di dalam menjalankan sila kita ada dua cara. Ada yang pertama itu ada warita sila, yang kedua adalah carita. Nah, yang pertama adalah warita sila. Warita bukan parita, jadi jangan sampai tukar. Warita sila itu adalah cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan cara menghindarinya. Atau gamanya, kita berbuat baik dengan cara menghindari. Menghindari yang dimaksud adalah menghindari perbuatan jahat. Jadi kita berbuat baik itu dengan cara kita menghindari perbuatan yang jahat atau tidak baik. Contohnya adalah kita menjalankan Pancasila Buddhis, Antasila, Dasasila, itu semuanya adalah penghindaran. Kita menghindari, ya enggak? Kayak misalnya Pancasila yang pertama kan melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, itu berarti warita. Jadi intinya warita adalah kita berbuat baik tapi dengan cara menghindari perbuatan jahat atau pasif. Tanpa kita melakukan apapun kita udah bisa. Kita berbaring tidur juga kita udah bisa melakukan Pancasila. Kita tidur berbaring itu kita udah bisa menjalankan Pancasila Buddhis karena pasif. Nah, terus yang kedua adalah carita. Carita berarti kebalikan dari warita. Kalau yang warita tadi menghindari, kalau carita berarti melaksanakan hal-hal yang baik. Nah, contohnya di sini adalah panca dhamma. Panca dhamma juga sudah kita bahas di materi yang kemarin. Panca dhamma. Nah, panca dhamma itu ada 5, panca itu 5. Nah, isi dari panca dhamma itu kan misalnya yang pertama itu apa? Itu adalah metta, karuna, cinta kasih, dan belas kasihan. Nah, itu berarti kita harus menjalankan cinta kasih. Contoh lain misalnya banyak perbuatan baik yang masuk dengan ini. Nah, itu adalah sila berdasarkan cara memperhatikannya. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Nah, ini adalah materi terakhir tentang sila. Jadi minggu depan atau materi selanjutnya itu sudah bukan tentang sila lagi, karena sila di sini itu dibagi menjadi 3 bab tadi itu. Nah, kita berarti udah sampai 3 bab. Kita udah 3 bab. Kita masih punya 2 bab lagi. Nah, akhir kata dari Bapak,